kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ikhwani Rahma Harahap, NPM 2401080. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Fauzi SHMH. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila atau menjabarkan tema Pancasila. Pancasila dapat diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila itu sebagai norma hukum dasar negara Republik Indonesia, sebagai sosial etis bangsa Indonesia, dan sebagai pegangan moral rakyat atau negara Republik Indonesia. Lahirnya Pancasila itu dalam penamaan pidato Insinyur Soekarno selaku anggota Dokurizu Zumbi Yosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ditetapkan oleh sidangnya yang pertama pada tanggal 28 atau sampai 1 Juni 1945 di Jakarta, yang diucapkannya dalam sidang dipimpin oleh Ketua Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Dikenal di dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta. Pancasila sebagai dasar negara asal mulanya itu dari pengambilan Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar, dan didirikannya negara Indonesia. Presiden Soekarno menganggap bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari negara Republik Indonesia ditegaskan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian disusun oleh kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia untuk mengatur pemerintahan negara dengan yang lain. Bersumbernya dari segala hukum dan sumber tertib hukum yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia, asas kerohanian, kebatinan, dan cita-cita hukum. Dari pemaparan tadi dapat diketahui bahwa arti Pancasila itu secara umum dan anggapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menurut Presiden Soekarno. Pengertian Pancasila. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta atau agama Buddha, yaitu untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar atau ajaran, yaitu jangan mencabut nyawa manusia, hidup dilarang membunuh, jangan mengambil barang orang lain atau dilarang mencuri, jangan berhubungan badan atau dilarang berzina, jangan berkata palsu atau dilarang berbohong atau berdusta, jangan minum yang menghilangkan pikiran atau dilarang minuman keras. Pancasila secara etimologis, yaitu perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha, yaitu dalam kitab Tripitaka, di mana dalam ajaran Buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana atau surga melalui Pancasila. Ada juga pengertian secara historis. Pada tanggal
Juni 1945 Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi, walaupun pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah di Indonesia disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi atau penjabaran historis, terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Pengertian Pancasila secara termitologis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat pelengkapan negara. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan Undang-Undang 45. Dari Pancasila yang saya jelaskan tadi, ada 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Setiap orang berhak memilih agamanya masing-masing, dan setiap agama wajib saling menghormati dan mentoleransi setiap perbedaan. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui hak-hak dasar manusia dan menghormati martabat dan kehormatan sesama manusia. Setiap rakyat yang ada di Indonesia wajib saling menghormati dan menghargai, sopan santun kepada orang lain, dan saling menghargai setiap pendapat yang berbeda. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengakui kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, serta menghormati keberagaman budaya dan adat istiadat, perbedaan suku serta ras ataupun adat istiadat. Setiap suku berbeda-beda adat yang dimiliki, dan tidak ada yang namanya adat yang sebelah buruk ataupun tidak, ataupun yang sebelahnya lagi lebih bagus dari adat yang lain. Jadi saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan di antara kita yang ada di Indonesia. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mengakui prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak rakyat dalam pengambilan keputusan. Setiap rakyat berhak memilih keputusannya dan memiliki suaranya masing-masing dalam bersosialisasi politik. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak-hak dasar rakyat dan menghormati prinsip keadilan sosial. Setiap rakyat berhak mendapatkan haknya masing-masing dan menyantuni janda serta anak yatim, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada menghormati keberagaman agama dan budaya. Yang kedua, mengakui hak-hak dasar manusia, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Yang ketiga, ada menghormati keadilan sosial. Dan yang kelima, mengembangkan rasa nasionalisme, kebanggaan terhadap negara. Terakhir, penambahan dari saya yaitu setiap warga negara Indonesia harus saling gotong royong untuk saling menjaga lingkungan sekitar
seperti membersihkan sampah dan saling menjaga kondisi alam, salah satunya sungai, agar tidak tercemari oleh limbah dan juga sampah yang masyarakat buang. Yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.